enten wong Klaten sing jenenge Danu itu di hadapan saya disuruh orang Yahudi yang bernama Yahya disuruh mencari 8 makam. Kata bapak saya bahwa para habaib itu orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Belanda. Lo bapak lo pun ultimatum wis tok karo wong habaib sing ngedeki Roboh tahun 1100 kau itu sudah percaya. Wis percaya kalau dikali insyaallah. Walan tardo angka Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahu. Pokoknya wong Yahudi demi tidak sampean dulu nggak jadi sampean jadi budak. Ini ya sukses itu. Budak ya oke dong ini. Ya sukses. Ada kita suka. Lah boten ngerti wong PBNU ulama NU tidak ada yang membaca kitab Nasab kecuali sekarang Gusti Allah pun paring wali kutub ya duriyae wali sok. Sinten namine? Iya nanti. Yo niku saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, ada di jalan yang benar, juga berbahagia di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kita berbeda dalam masalah apapun, doanya tetap sama. Wabil khusus kepada orang yang akan kita bicarakan kali ini, yaitu Mbah Mufid ya. Ini yang agak sepuh ini. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, dan Allah berikan yang terbaik di dunia dan akhirat. Kalau kita menyimak cuplikan dari ucapan beliau itu, ada narasi bin Yahya Yahudi ya, atau Yahudi yang bernama titik-titik bin Yahya. Ya wallahu alam siapa yang dimaksud. Kalau dikaitkan dengan masalah mencari kuburan kan berkaitan dengan video yang beredar sebelumnya tentang seorang Habib yang memerintahkan mencari kuburan ya, di Klaten atau di mana. Satu ya. Jadi mulai terbangun pikiran bahwa Habib itu Yahudi ya. Kemudian Mbah Mufid ini membawakan ucapan dari orang tuanya bahwasanya para Habib-Habib yang didatangkan dari Yaman itu atau dari mana itu tahun 1900 sekian itu adalah ya Yahudi ya, seperti yang pernah disebutkan di konten sebelumnya. Ini lalu dikaitkan dengan ayat walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Jangan sampai mau orang-orang Yahudi itu memperbudak, dan ternyata sudah berhasil banyak budaknya. Allah Karim. Sebetulnya ini saya kira Kiai Haji Imaduddin pun kalau memahami seperti yang saya pahami ini mesti tidak setuju. Ya kalau kayak tifak ini wallahu alam, beliau faham atau tidak wallahu alam. Tapi kalau ahli ilmu seperti Kiai Haji Imaduddin 100% juga tidak akan setuju ketika misalnya mengatakan habaib itu adalah Yahudi lalu bawa ayat walan tardo angkal yahudu. Nah, kenapa begitu? Karena mungkin mbah ini dapat laporan bahwa DNA-nya Yahudi, berarti kan genetis, gennya gen Yahudi. Sementara ayat walan tardo angkal yahudu itu bukan hanya bicara genetis tapi bicara akidah. Di situ disejajarkan dengan Nasoro, tidak mungkin ikut dakwahnya Nabi Muhammad. Artinya mereka itu orang-orang yang di luar dakwahnya Nabi Muhammad, menentang dakwahnya Nabi Muhammad. Berarti bukan orang Islam. Apa iya habaib itu karena gennya Yahudi misalnya ikut orang-orang ini, terus berarti mereka bukan orang Islam, sehingga relevan dengan ayat walan tardo angkal yahudu? Atau mungkin jangan-jangan tidak diambil di masalah kesimpulan ayatnya, tapi cari cocok-cocokan.
Ya wal iyadzubillah, kok Al-Quran dipakai untuk mencocok-cocokkan gitu. Jadi Mbah Mufid ini, apakah dalam pikirannya habaib itu adalah Yahudi sebagai genetik atau sebagai akidah atau ideologi? Kalau pakai ayat itu sesuai dengan tafsirannya, dihantamkan kepada para habaib, bahkan direlevankan dengan banyak budaknya, ya, saya tidak menuduh seperti itu, ya. Tetapi ada kemungkinan orang memahaminya ke situ. Maka berarti habaib itu adalah bukan orang Islam. Berarti mereka dituduh sebagai orang non-muslim kategori Yahudi. Ya. Jadi dulu orang-orang yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad itu ada yang Yahudi, mempertahankan bahwa nabinya adalah Nabi Musa. Ada yang Nasoro mempertahankan nabinya adalah Nabi Isa, mengikuti Injil, mengikuti Taurat. Mereka semua tidak akan ikut apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Apa indikasinya? Sebetulnya dalam ayat itu sudah ada hatta tattabi'ah millatahum. Jadi orang-orang Yahudi ini, orang-orang Nasrani, saya tidak perlu baca tafsirnya lah. Ceramah seperti ini kan tidak perlu kita bawa-bawa ilmu dalam-dalam ya. Kamu tanya kepada siapapun yang kamu anggap alim, mesti sama dengan yang saya sampaikan itu. Bahwa tidak mungkin al-Yahudu wan Nasoro di situ dimaksudkan kecuali kepada orang-orang yang tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad dan tidak percaya kepada Al-Quran, alias orang non-muslim. Begitu ya. Begitu. Kalau kamu ada ustadz atau kiai yang mengatakan, oh enggak, itu Yahudi yang genetis itu, ya bisa jadi Habib masuk ke situ. Ya, saya ingin tahu siapa orangnya ya. Saya juga kurang yakin Mbah ini begitu maksudnya atau enggak. Atau mungkin ya namanya orang ngobrol kan sepintas-sepintas, nyantol ayat apalah gitu. Begitu ya. Saya kira Kiai Imaduddin pun tidak akan seperti itu pemikirannya ya. Jadi Yahudi itu gen ya. Misalnya istrinya Nabi ada yang dari suku Yahudi ada ya. Jadi sebatas suku, bukan akidah. Sementara ayat itu bukan Yahudi sebagai sukunya saja, tapi kepada sebagai akidahnya. Apa korelasinya? Sampai kamu Muhammad tattabi'a millatahum, mengikuti millah mereka. Millah di situ agama, ideologi. Jadi begitu ya, begitu. Ini kan kacau. Kalau masalah yang kedua bahwasanya siapa itu? Kiai Haji Imaduddin insyaallah wali kutub ya, kalau namanya insyaallah ya, asal jangan insyaallah jadi nabi ya nggak apa-apa. Insyaallah wali kutub lah. Insyaallah orang paling alim seluruh dunia, namanya insyaallah ya. Apa yang Allah kehendaki itu mesti bisa terwujud ya. Tapi bisa jadi insya Allah bukan ya, terserah ya, terserah. Terus kemudian orang PBNU itu tidak ada yang membaca kitab nasab ya, itu kan bukan pembicaraan ilmiah ya, itu kan ya orang bicara lah seperti orang bicara harga bawang lah. Oh menurut saya bawang begini bawang begitu, tidak perlu saya tanggapi kalau masalah itu. Cuma ini fokus kepada masalah keilmuan, bagaimana mendudukkan sebuah ayat itu lalu sesuai dengan tafsirnya. Khawatirnya masuk kepada orang-orang yang ciri-cirinya adalah seperti yang digambarkan oleh Ibnu Umar ya, qara'a ayatan ya, nazalat fil kufri atau alal kuffari ya, wa anzalahu atau wa anzalaha alal muslimin. Dia bacakan ayat di mana itu turun untuk orang-orang kafir, dihantamkan kepada saudaranya sesama muslim. Itu kebiasaannya atau simahnya Khawarij ya. Simahnya orang yang merasa paling benar, sehingga ayat-ayat yang untuk orang kafir pun dihantamkan kepada sesamanya, sesama orang Islam. Ya kalau ternyata ayat yang untuk orang kafir Yahudi Nasrani dihantamkan kepada habaib, hanya karena mendengar habaib itu gennya Yahudi, ya secara tidak langsung kan sama itu ya. Sama-sama menghantamkan ayat yang untuk orang kafir kepada orang Islam. Ya mungkin entah sabkul lisan, entah lupa tafsirannya ayat itu, entah mungkin memang tidak pernah tahu. Tetapi yang jelas kamu tanya kepada siapapun selama akalnya waras, pengetahuannya jelas, maka tidak akan pernah berpikir bahwa al-Yahudu wan Nasara di situ adalah orang yang beriman. Maksudnya beriman di sini adalah orang Islam yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran. Mesti bukan itu.
Kalau sampai ada orang yang berkata, oh al-Yahudu di situ ya gen Yahudi, walaupun beriman tetap masuk ke ayat itu. Wah, perlu diajak ngopi ya orang-orang seperti itu ya. Ya kalau masalah menganggap misalnya Habib Lutfi dianggap Yahudi, ya kalau secara gen hasil DNA-nya ini ya silahkan. Tetapi kalau sudah dianggap Yahudi sebagai dalam ayat ulan tardo angkali Yahudu, berarti tidak dianggap sebagai orang Islam. Itu namanya takfir, mengkafirkan orang. Begitu ya. Semoga Mbah ini tidak masuk ke situ. Walaupun saya tidak kenal juga Mbah ini kapasitas keilmuannya seperti apa, tetapi ya sudahlah ya. Husnudzon saja. Mungkin orang alim juga ya. Allahumma hadina hadasabil.